Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema kurang iman atau kurang self love. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kita bicara sekarang tuntunan kita Rasulullah SAW. Ustaz Syam, di zaman Nabi dulu nih ada nggak kisah seseorang yang mengalami yang namanya depresi? Lalu seperti apa mereka mengatasi permasalahan tersebut nih? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin jamaah yang sedang mengalami kesedihan yang luar biasa, sehingga ketika kesedihan itu ada bisa mempengaruhi mental, dan bukan hanya mentalnya. Dalam ilmu psikis disebut psikosomatik ya. Jadi merasakan bahwasanya fisiknya pun ikut berpengaruh daripada perasaan mentalnya. Maka ternyata pernah dialami oleh seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, di mana kesedihannya kehilangan putra tercintanya Nabi Yusuf alaihissalam yang digadang-gadang akan menjadi penerusnya karena telah menceritakan mimpinya kepada ayahanda. Maka begitu bahagianya ayahandanya itu Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwa yang meneruskannya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, meneruskan kenabiannya. Namun ternyata kehilangan anaknya menjadikannya Nabi Ya'qub alaihissalam menangis sejadi-jadinya. Kemudian bukan hanya itu, Bunyamin juga, saudara daripada Nabi Yusuf alaihissalam juga terpisah daripada ayahandanya sehingga menyebabkan kebutaan daripada Nabi Ya'qub alaihissalam. Kesehatan mental yang turun pada saat itu, turun drastis pada saat itu, menyebabkan Nabi Ya'qub bukan hanya berlinang air mata, namun kesehatan mentalnya diuji oleh Allah. Kemudian kesehatan mental ini berubah menjadi kesehatan fisiknya yang diuji, yakni mengalami kebutaan. Namun lihat bagaimana disembuhkannya Nabi Ya'qub alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saudara-saudaranya pulang daripada Mesir menuju tempat Nabi Ya'qub alaihissalam, lalu ternyata saudara-saudaranya dititipkan baju daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu ternyata sebelum sampai kepada Nabi Ya'qub alaihissalam, langsung Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan, Inni la ajidu riha Yusuf. Inni la ajidu riha Yusuf. Saya merasakan aroma-aromanya Yusuf. Lalu ternyata setelah diberikan pakaiannya, dihirupnya pakaian tersebut, langsung Allah sembuhkan kebutaannya. Kenapa? Karena ternyata mentalnya sembuh karena merasakan aroma daripada Nabi Yusuf alaihissalam, lalu matanya pun kembali bisa melihat seperti sedia kala. Maka subhanallah, lihat kata-kata atau kalimat daripada Nabi Ya'qub alaihissalam ketika mengalami kesehatan mental yang turun, langsung Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan, Inni ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguh aku mengembalikan kesedihan, keresahanku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang menyembuhkannya? Ternyata menyembuhkannya adalah rasa kangen yang tertunda, rasa rindu yang tertunda bisa dihilangkan dengan mendekatnya orang yang dicintai. Maka bagi kita, orang-orang yang berada di dekat orang-orang yang sedang kena kesehatan mentalnya, senantiasalah dekati mereka dengan sesuatu yang membahagiakan. Jangan serta-merta menuduh mereka, kurang iman loh, kurang iman, kurang sholat, kurang ini, kurang ini. Jangan, tapi dekati mereka, bahagiakan mereka. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam disebabkan karena bahagia, maka sembuhlah sakitnya. Bukan berarti ada orang yang mengalami depresi, lalu kita mengatakan kepada mereka, mereka kurang iman, kurang sholat, kurang ibadah, kurang zikir. Jangan, itu hanya menambah daripada kesedihannya. Justru dekati mereka dengan membahagiakan mereka. Sebagaimana Ramadan akan datang kepada kita, boleh kita mengatakan, Inilah ajidu riha Ramadan. Kami telah merasakan aroma Ramadan yang telah mendekat dengan kita. Maka dekatkan kebahagiaan bagi orang-orang yang tengah kena depresi, tengah kena kesehatan mental. Kami juga mengalami kepada orang tua kami sering mendekatinya dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Tenang, sabar, ini semua akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selalu berada di sisi bapak misalnya, kami selalu berada di sisi ibu, kami selalu berada di sisimu. Maka itu insya Allah akan membahagiakan. Ketika kebahagiaan itu datang, maka akan menghapuskan kesedihan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena bersama kesulitan Allah sediakan kemudahan. Wallahu ta'ala alam. Yang namanya kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri sebenarnya. Kita yang bisa merasakan dengan menciptakan, bukan mencari kebahagiaan. Gak akan pernah dapat yang namanya kebahagiaan kalau dicari-cari. Dirasain baru terasa, Masya Allah. Ya mudah-mudahan mentalnya jadi sehat. Buat semua yang sedang mencari kebahagiaan, yuk akhiri ya, rasakan kebahagiaan itu tiap hari.
Karena Allah udah kasih kita segalanya nikmat, Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah ya. Nanti kita akan menjawab pemenangnya setelah yang segmen berikut ini ya nanti ya. Ya siapa kira-kira yang harus yang pastinya udah follow dulu Islam Itu Indah. Iya, Kalau nggak follow follow. nggak menang. Nah sekarang Ustadz nih, Ustadz kita lanjut lagi. Kalau kita bicara masalah tentang hati, ketika hati sedang hancur ini biasanya ini mengalami yang namanya penderitaan ya. Yang lebih mudah ini kepancing dengan yang namanya bisikan setan. Dan bisikan setan itu kalau udah kita mungkin rasakan itu kenceng banget gitu. Kadang-kadang bisa sampai orang itu gelap mata. Mohon maaf nauzubillah min zalik ya. Sampai akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Nah, bagaimana caranya nih kita nih ya supaya kita tuh nggak gelap mata sampai mengakhiri hidup dan selalu mengingat Allah. Mohon izin Ustaz Maulana, tafadhol. Makasih banyak, Masya Allah, tabarakallah. Izin buat semuanya, Ustaz Sam dan Ustaz Sanada. Satu hal, buat kita semua dimanapun berada, jangan pernah kasih peluang setan untuk membisikkan. Dan jangan membesarkan setan. Gara-gara setan ini, gara-gara godaan setan ini, jangan pernah begitu. Ketika kita berkata gara-gara setan, maka setan akan membesar, lebih besar daripada rumah. Karena merasa dibanggakan, merasa dia berhasil. Tapi ketika kalau kita mengecilkan setan, tidak ada guna-guna, ada masalah itu. Tidak bisa dia menggoda kita. Tidak. Kalau dia akan mengecil, lebih kecil daripada lalat. Sehingga mudah kita singkirkan. Caranya seperti itu. Jangan, pokoknya kita harus lebih tegas. Allah, tidak itu. Insyaallah. Jangan besarkan dia. Maka yang terbaik cara agar tidak terpancing dengan bisikan setan. Karena kadang-kala itu ada bisikan loncatlah. Ada bisikan pukullah. Jangan biarkan. Maka yang paling terpenting ketika ada yang seperti itu membisikkan yuwaswisu sudurin nas, membisikkan kejahatan, membisikkan sesuatu yang buruk, maka cepatlah kita memohon perlindungan kepada Allah. Bertauslah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya tidak ada peluangnya setan itu. Dan yang terbaik lagi, kalau bisa ada komitmen. Sekali lagi, komitmen untuk melakukan ibadah. Pokoknya aku harus ibadah. Jadi tidak ada, jadi sebenarnya begini, memotivasi diri untuk ibadah, memancing diri untuk ibadah. Kalau perlu bikin, saya dulu waktu sekolah, waktu SD itu, saya bikin jadwal salat. Saya kasih jam-jam di situ. Saya bikin tanda tangan. Yang tanda tangan itu Pak Imam. Supaya ada motivasi. Rajin, motivasi untuk salat berjamaah. Ada motivasi penilaian. Jadi seperti itu, komitmen pada diri. Baru, bukan hanya seperti itu juga, tapi harus ada namanya istiqomah. One day one juz, satu hari satu juz. Kalau subuh baca al-waqiah, duhur ar-rahman, asar as-sajadah, maghrib yasin, isya al-muluk. Kan enak. Ada tahapan-tahapannya. Kalau bisa, ada masalah. Al-muluk. Iya. Aku tadi bilang apa? Al-muluk. Al-muluk itu. Iya. Nggak jelas ya, pakai masker kita ya. Bisa aja alasannya ngeles. Ada lagi nih, kalau bisa berkomitmen untuk mencari pertolongan kepada Allah. Berpegang teguh kepada Allah. Jangan kita bergantung kepada manusia. Ada jianu. Jangan seperti itu. Bahkan harusnya kita taat dan patuh untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ibadah itu tidak terlalu banyak. Betul banget. Ibadah itu cuma dua. Ibadah lahir, ibadah batin. Ibadah lahir itu yang rukun Islam. Ibadah batin itu rukun iman. Itu aja. Dan semua yang berkaitan dengannya, yang menyebabkan terbisanya dijalankan kewajiban itu, maka jadi wajib. Contoh, salat wajib. Maka yang menyebabkan kita bisa sah salat kita, akan jadi wajib. Apa itu? Berudu. Maka pelajari. Tidak terlalu susah ini. Tidak terlalu susah ibadah kita. Jangan persulit diri kita. Tapi hebatnya kalau ada roh kekuatan niat yang tulus, kekuatan iman, lalu bertawakal kepada Allah, itu yang luar biasa. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Mohon maaf, aturkan diri kita, kuasai diri kita. Ya. Karena kenapa? Kalau kita menguasai diri kita, tidak ada peluang setan. Betul, tapi Ustaz pernah gak dapat bisikan, nikah lagi dong, gak enak sendirian gitu, pernah gak? Itu bukan bisikan, itu ilham Itu tahu, ilham itu ya? ilham.
bisikan. Itu bukan ilham. Tapi? Itu bukan bisikan. Tapi? Itu kebutuhan. Kita lanjut lagi nih. Ya, Ustazah Nada nih, kita bicara masalah tentang ya. Kalau misalnya diambil cara simpel orang yang sedang diuji Allah ini dengan mengakhiri hidupnya. Ini kita pengen tahu juga bagaimana sih balasannya di hari kiamat bagi orang-orang ini ya yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang namanya bunuh diri. Mohon izin penjelasannya biar kita semakin terhindar dari hal ini. Mohon izin. Baik, terima Tafadhol. kasih Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Duh, dengernya aja bunuh diri kita takut. Dan kita minta perlindungan dari Allah, mudah-mudahan terhindarlah yang namanya kita mencelakai diri kita, Amin, ya Allah, menzolimi diri amin. kita dengan cara membunuh diri, menghabiskan nyawa diri kita sendiri. Karena dalam hadis baginda kita Rasulullah SAW, baginda pernah menyampaikan bahwasannya lan tazula qadama abdin hatta yus'al an arba yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat tidak akan bergerak kaki manusia sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama an umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an malihi min ainak iktasabah, wa fima anfaqah, dan yang keempat wa an ilmihi ma amilabih. Ini nanti di hari kiamat ini akan ditanya sebelum kakinya bergerak akan ditanya dulu oleh Allah. Yang pertama ilmu yang sudah dia tahu di dunia apakah diamalkan. Kita kan di dunia ini tahu nih bahwasannya yang namanya bunuh diri itu adalah perkara yang dimurka oleh Allah. Kita tahu kemudian kita kerjakan. Naudzubillah min dzalik. Itu semua akan ada pertanggungjawabannya. Dan yang kedua, badan kita, anggota tubuh kita ini nanti akan ditanya. Itu anggota tubuh ketika di dunia dipakai buat kemana aja. Kalau saja akhir hayat kita dipakai anggota tubuh kita untuk mencelakai diri kita sendiri, ini naudzubillah min dzalik. Bahkan kata Nabi, siapa orang yang memang membunuh diri dengan besi. Kan ada tuh orang yang bunuh diri dengan menusuk misalnya, kemudian pokoknya pakai besi gitu yang sesuatu akhirnya mencelakakan diri pakai sendiri. pedang, seandainya gitu Pakai bisa juga. pedang, Iya. pakai pisau, pakai silet, pakai Betul. apa gitu yang membahayakan. Nah ini nanti maka besi yang tergenggam di tangannya ketika dia meninggal dunia akan selalu ia arahkan untuk menikam perutnya di neraka jahanam dan abadilah dia di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang kedua, siapa orang yang misalnya bunuh diri dengan minum racun. Wah, dicari racun yang paling ampuh kemudian dia minum, naudzubillah min dzalik. Nanti dia akan selalu menghirup itu di neraka jahanam dan dia akan kekal di dalamnya. Naudzubillah wa iyadzubillah. Kemudian juga misalnya terjun. Ya, mungkin lagi rame nih, terjun menguji keberanian, tapi kalau bunuh diri bukan menguji keberanian, itu mati konyol ya. Nah, jadi ketika bunuh diri dengan cara terjun di atas gunung misalnya, maka nanti dia selalu akan terjun ke neraka jahanam dan akan abadi di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Ini semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi yang kedua, di hari kiamat akan ditanya anggota tubuh kita ini akan digunakan untuk kemana. Kemudian yang ketiga, harta. Harta yang kita dapati ini dari mana nih? Kemudian keluarkannya kemana? Kalau itu harta kita beliin buat beli anggota-anggota yang bisa mencelakai kita. Naudzubillah min dzalik, zalim juga kita kepada diri sendiri. Kemudian tentunya pertama umur, ya. Kedua badan. Ketiga ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu mengenai masalah harta. Ini semua akan ada pertanggungjawabannya. Jadi jamaah sekalian, yuk sama-sama kita menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Ujian pasti banyak. Kadang-kadang ujian yang ini sudah tuntas, datang lagi ujian yang baru. Datang lagi ujian yang baru, belum selesai, datang lagi ujian yang lain. Jadi memang dunia ini tempatnya ujian. Tapi yakinlah ketika kita berserah diri kepada Allah, kita akan terjaga dari hal-hal yang dimurka oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya kalau di dunia tempatnya ujian, nanti di akhirat harusnya tempatnya menikmati hasil harusnya ya. Betul, karena benar ya ini Masya Allah. betul, dunia darul amal. Di dunia ini tempatnya mengamalkan yang baik-baik. Wal Masya Allah. akhirah darul jaza. Nanti di hari Amin. akhirat tinggal menerima tuh Amin, kebaikan-kebaikan yang amin, ya dilakukan. Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Terima kasih banyak Ustaz Nada, Sama-sama, Mas jazakillah Fadli. khairan kasiran atas ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Apakah sudah tersambung? Coba kita lihat. Udah ya. Coba kita masuk sekarang ke pertanyaannya. Ini dari Faris Zaki. Assalamualaikum Ustadz, sehat selalu. Izin bertanya, gimana kalau kita udah punya plan atau niat buat ngafalin Al-Quran,
Padahal kita punya waktu luang. Tapi kenapa ya? Suka nurutin alasan-alasan buat nunda-nunda hal tersebut kadang seperti itu Ustadz. Nah, kira-kira imannya lagi diuji, apa mungkin butuh sosok penyemangat? Kira-kira yang seperti ini cara mengatasinya gimana ya Ustadz? Soalnya pengen tergerak juga hati saya untuk ngelakuinnya. Mohon pencerahannya, terima kasih Afwan. Dijawab sama Ustadz Syam deh, tafadhol Ustadz Syam. Tapi guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Nada, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta penanya yang insya Allah niatnya saja itu sudah dapat pahala. Namun jangan sampai termasuk di antara golongan, mohon maaf, dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Hadid, golongan munafik yang mana mereka salah satu cirinya sehingga kehilangan cahaya nanti di hari kiamat adalah salah satu cirinya adalah watarabbastum. Mereka tuh senantiasa menunda-nunda. Menunda, maka subhanallah akhirnya terjebak daripada sesuatu yang tidak akan pernah ia kerjakan lagi. Jadi kalau sudah ada niat ingin mengerjakannya, jangan sampai menunda. Karena kalau kita menunda, itu bisa dipastikan tidak akan pernah dikerjakan lagi setelahnya. Maka subhanallah jangan termasuk daripada hal tersebut. Itu yang pertama diyakini. Namun insya Allah niatnya sudah dapat pahala. Kalau dilakukan maka pahalanya double. Yang kedua, apakah saya butuh penyemangat? Penyemangat terbaik adalah akhirat. Penyemangat terbaik adalah jannah. Penyemangat terbaik adalah di mana dikatakan kullun nasi yafirrun. Setiap manusia akan berpisah nanti di hari kiamat. Kecuali mereka yang berusaha menghafal Al-Quran. Mereka justru mencari orang tuanya. Dalam Al-Quran disebutkan فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Hari kiamat seseorang akan lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Dari ibu dan bapaknya. Betapa kita nempel di dunia ini tapi bisa berpisah di hari kiamat. Kenapa? Mereka semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Wa sahibatihi wa bani. Sahabat, pasangan dan anak-anak semua akan memisahkan diri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Mereka sibuk dengan amalnya masing-masing. Mereka sibuk mempertanggungjawabkan amalnya dan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali hafizil Quran, hafiz Al-Quran. Mereka justru cari orang tuanya. Mana orang tuaku ya? Aku dapat tiket lebih dari Allah. Mana orang tuaku ya? Aku mau kasih mahkota kepadanya. Mana keluargaku ya? Aku mau ajak mereka ke surga. Kenapa? Gara-gara Al-Qurannya. Maka penyemangat terbaik itu adalah akhirat. Penyemangat terbaik bagi seorang yang beriman adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan setelah kehidupan ini. Insya Allah kalau sudah tersemangati oleh hal tersebut berarti kita punya keimanan. Tapi kalau kita ragu akan akhirat, ini yang bikin kita malas. Kenapa orang malas sholat? Karena nggak terlalu percaya bahwa pahala sholat luar biasa. Kenapa orang tidak mau mengerjakan kewajibannya? Karena nggak terlalu percaya bahwa ada dosa di balik tidak mengerjakan kewajiban. Tapi kalau mereka sangat percaya meneguhkan keimanannya, maka dia akan semangat melakukannya. Yang ketiga, semangat daripada orang-orang sekitar. Perlukah kita? Perlu. Makanya disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Namun ini masih bisa ditoleransi. Jangan menjadikan alasan, oh saya Ustaz nggak bisa kayaknya saya ngafal Quran nih karena saya nggak di lingkungan yang baik nih. Banyak kok orang-orang yang ternyata lingkungannya tidak mendukung tapi ternyata dia bisa melaksanakannya. Kenapa? Karena semangat yang pertama tadi yang dia pegang, yaitu saya semangat mengejar balasan Allah di akhirat kelak. Kalau kita mengandalkan manusia, tidak selalu manusia itu menyemangati kita. Ada yang mungkin di dekat kita saat ini, mungkin saja nanti sudah tidak berada di dekat kita lagi. Kalau kita termotivasi oleh manusia, bisa saja ketika manusia tersebut mengecewakan kita, kita berhenti. Ada orang menghafal Quran karena disuruh sama bapaknya. Tahu-tahu bapaknya meninggal dunia, ya udah nggak semangat lagi dia. Padahal kalau dia percaya negeri akhirat, itu akan abadi selama-lama motivasinya insya Allah. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Jadi Sama-sama, bicara Fadli. mau menghafal Al-Quran ini memang harus dipaksakan intinya. Iya Ya. dong, Nggak karena bisa yang wajib namanya kalau nggak hukumnya, dipaksakan. insyaallah. Semua ibadah prinsipnya memang Betul. gitu. Dipaksakan lama-lama akhirnya jadi nikmat. Kebiasaan. Jadi kebiasaan. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan di sosial media Islam itu Indah. Dan juga sekaligus ya menjawab siapakah yang menang sedekah subuh hari ini? Mengumumkan. Mengumumkan, ya. Dari pertanyaan Ustadz Maulana tadi, takdirnya Allah itu ada 3. Itu
1, 2, 3. Setelah satu ini tetap di Islam itu indah. Aja. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngapa sih jawab mulu kayak Aku kan kecil.